Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel saya dan di video ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana meningkatkan view dari CTR atau dengan istilah lain di YouTube Studio kita mengenalnya dengan tayang dari tayangan. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung saja untuk membuka YouTube Studionya ya. Di sini misalkan saya contohkan di YouTube channel ini sendiri, ini ada tayangannya 2400 ya, naik. Sangat tajam naiknya menurut saya ya. Kemudian penayangannya 120 atau CTR-nya ini 2,2%. Nah, normalnya teman-teman atau angka paling bagus itu 5%. Di atas itu hampir tidak mungkin ya teman-teman. Jadi persentasenya antara 2 sampai 5%. Kemudian durasi tontonnya itu tergantung kualitas kontennya, isi videonya ini 4 menit. Nah, sedangkan panjang video saya lebih dari itu. Jadi menurut saya ini sudah hampir 50%, menurut saya ini bagus ya untuk YouTuber pemula seperti saya. Jadi bagi teman-teman yang juga YouTuber pemula jangan menyerah ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan CTR itu atau tayang dari tayangan itu strateginya hanya satu teman-teman, yaitu mengganti thumbnail, gitu ya teman-teman, mengganti thumbnail. Nah, kalau teman-teman ingin meningkatkan ini tayangannya, teman-teman bisa melihat video saya yang berjudul cara optimasi SEO video YouTube terbaru tahun 2002 agar banyak ditonton. Dengan thumbnail seperti ini ya. View meroket berkat ganti judul, deskripsi, dan tag. Nah, di video itu teman-teman akan belajar bagaimana meningkatkan penayangannya ya. Meningkatkan penayangannya ini. Jadi tayangan ini muncul itu dari persaranan video ya. Jadi kalau ada orang buka YouTube, tiba-tiba di situ ada salah satu video kita, nah itu namanya penayangan ini. Kemudian ada orang nonton video mungkin yang mirip dengan kita, terus di sampingnya kalau buka desktop atau di bawahnya ketika buka versi mobile ada video kita. Nah, itu ada di sini, tayangan ini. Nah, untuk meningkatkan itu teman-teman belajar di video saya yang berjudul ini. View meroket berkat ganti judul, deskripsi, dan tag. Nah, oke, sekarang kita belajar bagaimana optimasi setelah itu ya. Setelah itu adalah mengganti thumbnail ya, teman-teman. Jadi kalau saya itu evaluasi YouTube itu misalkan kok penayangannya rendah, kok view-nya turun. Itu yang saya ganti adalah thumbnail-nya. Itu ya, salah satunya. Yang saya ganti adalah thumbnail-nya. Apakah boleh mengganti thumbnail? Boleh. Boleh, teman-teman. Jadi mengganti thumbnail itu ya rutin aja sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Pokoknya begitu view turun, kita evaluasi. Kalau memang penayangannya tinggi, tapi tayangnya rendah berarti thumbnail. Tapi kalau penayangannya rendah, ya berarti itu perlu ganti judul, perlu ganti deskripsi, perlu ganti tag. Nah itu, seperti itu ya teman-teman. Cara evaluasi sebuah channel. Nah sekarang bagaimana thumbnail yang bagus ya, misalkan ini teman-teman, saya contohkan misalkan video tentang unboxing atau review hardware. Itu yang ditulis di thumbnail dengan di judul video itu jangan sama, gitu teman-teman, jangan sama. Ya misalkan judulnya unboxing dan review HP Xiaomi apa-apa-apa itu kan, sangat banyak kan itu serinya. Itu yang ditulis itu cukup nama hardware-nya saja, atau kalau ada foto box-nya yang itu sudah mewakili yang ingin kita sampaikan, itu sudah cukup. Misalkan seperti ini ya, misalkan seperti ini. Ini siapa yang tahu misalkan ini, pilih ada iPhone juga. Ini seri apa? Saya nggak tahu, orang awam nggak tahu. Kemudian ada
juga contoh, nah seperti ini. Ini cuman foto HP-nya saja. Ini HP apa? Kita nggak tahu. Atau ini sudah ada nama mereknya Realme. Cuman Realme seri berapa? Nggak tahu ya. Jadi kalau yang di atas ini Realme versus Redmi ini terlalu banyak ini, terlalu ini kurang fokus atau kurang menarik lah kayak ini. Yang paling tepat itu yang kanan bawah ini ya. Realme 9 Pro Plus. Nah, itu sudah cukup. Itu nggak perlu tulisan apa-apa lagi di thumbnail itu. Tapi kalau cuman foto ya kayak di atasnya itu harus dikasih keterangan nama hardware-nya. Lah, tulisannya di mana? Tulisannya yang paling tepat menurut saya adalah di sebelah kiri thumbnail. Jadi maksudnya biar seperti ini teman-teman. Di sebelah kiri thumbnail itu nah kalau terjadi seperti ini ya, yang paling atas ini, playlist ini, nanti kalau tulisannya di sebelah yang ketutupan ini, nggak tahu teman-teman. Padahal kadang-kadang hasil pencarian ada di playlist ya. Hasil pencarian kadang-kadang ada di playlist, sedangkan judulnya ketutupan oleh playlistnya ini 21 video, ini 10 video ini. Nah ini makanya adalah contoh yang bagus di sebelah kiri ini pesannya, tulisannya, kemudian sebelah kanan sebenarnya ini foto seperti ini ya, foto, ini hardware nih, nama hardware, ini nama hardware kan, ini foto, di sini judul di sini. Nah, agar kalau ketutupan oleh playlist seperti ini, itu judulnya tetap terbaca. Gitu ya teman-teman. Kemudian contoh lagi adalah misalkan memasak. Ah, ini memasak. Gambar yang pertama ini kata-kata di thumbnail sama dengan kata-kata di judul. Resep jamur enoki. Malah justru lengkap yang di judul. Padahal harusnya yang ditulis di thumbnail itu jamur enokinya. Gitu ya. Jamur enokinya. Yang tepat menurut saya itu yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan ini bagus, tapi harusnya ini di sebelah kanan. Dibalik aja ini. Di flip dibalik, kemudian ini nggak perlu grid ini apa. Ini juga nggak perlu. Ini grid hold ini apa. Ini kayaknya sama ya grid network grid hold. Ini terlalu banyak tulisan. Jadi yang bagus itu sebenarnya cukup cara aman konsumsi jamur enoki, tapi di sebelah kanan fotonya sebelah kata-katanya di sebelah kiri, fotonya sebelah kanan. Ada lagi nih sebenarnya ini apa gitu ya? Ini apa ini? Kalau thumbnail hanya seperti ini tidak menjelaskan sesuatu nih. Ini ada foto orangnya sama jamurnya. Ini malah foto belum jadi. Nah, kalau masuk makanan itu seharusnya foto setelah jadi ya. Foto setelah jadi. Kalau belum jadi ini kurang menarik ya. Ada lagi tutorial. Contoh yang bagus itu menurut saya ini yang jelek dulu aja. Contoh yang jelek itu ini banyak kata-katanya ini. Dasar editing foto wedding dengan Adobe Lightroom. Tutorial editing. Nah, ini jangan menulis kayak gini ya. Ini kalau baca harus minger dulu ini, harus miring dulu kepalanya. Gak bagus. Ya, kurang cocok untuk calon viewer. Ya. Lightroom atau Adobe Lightroom itu cukup pakai logo gini aja, udah. Ini saya lihat semuanya udah kompak ini para pembuat tutorial Lightroom. Rata-rata yang view-nya banyak ini menampilkan logonya aja. Ini udah pasti ini logo Lightroom. Tinggal yang disampaikan ini apa? Presetnya itu apa namanya? Natural preset, orange, peach, dan lain sebagainya. Kalau ini foto before after tapi nggak ada keterangannya, cuman bagi pegiat foto saya yakin tahu bahwa itu adalah cara editing untuk efek seperti ini ya. Apa nama efeknya saya nggak tahu, cuman saya yakin pegiat foto tahulah itu blue apa gitu tahu. Kalau ini natural ya, natural. Kalau ini kan orange jelas dominan oranye. Kalau ini blue ini pasti ada blue apa ini, kalau ini orange peach, kalau ini blue apa. Gitu ya teman-teman. Itulah contoh
thumbnail yang bagus. Nah, gimana teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang minta saran, silahkan sampaikan di komen. Kalau Mas saya mau bikin thumbnail, kata kuncinya ini, judulnya ini, enaknya tulisannya apa di thumbnail. Silahkan tuliskan di komen, nanti saya bantu untuk menuliskan kata-katanya ya teman-teman. Jadi orang kalau mau subscribe channel kita itu pertama dia bisa saja melihat satu video kemudian suka dan ingin memberi apresiasi kepada kita, ingin menghargai karya kita, mereka bisa like, subscribe gitu. Tetapi jika orang sudah kebanyakan subscribe misalnya ya, dia jadi selektif. Misalnya karya kita sudah bagus, thumbnail kita sudah bagus, terus dia, aku mau subscribe nggak ya? Cobalah saya lihat halaman channelnya. Nah, begitu melihat halaman channel, kalau halaman channel kita berantakan gitu ya, ya memang bagus semua tapi tidak konsisten. Terlalu banyak warna di dalam halaman channel tersebut, bisa jadi orang tidak jadi subscribe. Nah, ini adalah contoh channel dengan model thumbnail yang istiqomah atau ajak dan konsisten. Ini Mbak Indah Nurbayati ini seorang YouTuber langka yang khusus membedah buku. Saya sendiri mencoba di channel pribadi untuk membahas buku itu susahnya minta ampun untuk menggait subscriber, mendapat like itu susahnya minta ampun. Tapi ini Indah Nurbayati ini keren sekali, dia istiqomah cuman membahas buku dan mendapat subscriber yang banyak. Dan di akhir-akhir dia itu mulai konsisten bikin thumbnail. Nah, itu thumbnailnya begini. Dia foto sendiri gitu ya, bawa buku, kemudian ada goresan warna oranye dan fontnya warna putih. Ini semua kayak gini. Ini bagus. Yang berikutnya ini istiqomahnya itu atau ajaknya itu dia pakai warna putih dan hijau, kemudian tapi tidak terlalu ya, tapi dia bagusnya dalam satu playlist itu konsisten, masing-masing playlist konsisten. Tapi dia terkenal. Nah, ini yang saya suka, walaupun warnanya beda tapi desainnya sama, tata letak fontnya sama, terus judulnya ya sama. Pokoknya ini keren banget, walaupun dia baru sekian subscribernya ya, tapi ini bisa dijadikan contoh. Ya, yang terakhir ini menurut saya bagus sekali, konsisten dan hanya mengubah warna di setiap playlistnya. Oke, itu teman-teman tips thumbnail dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga viewer teman-teman, subscriber teman-teman meningkat tajam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.